Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanu al-wadi burhanu al-maqsudi fil wujudi karam wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm fi kulli yawm fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala sallim. Amma ba'd, alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat wal afiat, sehingga kita bisa duduk di majlis yang mulia ini, di majlis ta'lim al-kafiyah. Yang mudah-mudahan semua yang kita baca, yang kita amalkan, semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang bawa dosa, pulang bawa ampunan ya Allah Subhanahu wa taala. Kita datang bawa masalah, pulang bawa jalan keluar daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit, Allah angkat penyakitnya, panjang umur, diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan semua hajat-hajat kita dunia akhirat kabul. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang kita muliakan, yang kita hormati daripada guru kita bersama Fadilatul Habib Al-Habib Hasan bin Abdurrahman Al-Kaf, yang kita selalu doakan beliau, semoga beliau beserta keluarga Allah berikan sehat walafiat, diberikan perlindungannya, dijaga oleh Allah, dimenangkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak RW dan juga semuanya hadirin rahimakumullah. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih Allah kasih nikmat dalam hadir di majlis yang seperti ini. Makanya salah satu nikmat yang kita rasakan pada malam ini apa? Kita Allah kasih nikmat untuk senang duduk di perkumpulan yang semacam ini. Karena banyak daripada orang-orang yang di sana itu nggak doyan dengan perkumpulan yang semacam ini. Na'udzubillah min. Kita bersyukur, apalagi ini kita berada pada malam yang mulia, Lailatul Jum'ah. Ya, ada 5 malam orang yang doa, insya Allah gak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam Nisfu Sya'ban, malam awal di bulan Rajab, dan malam Jumat yang insya Allah ini adalah malam yang mulia, malam mustajab doa. Apalagi kita bersolawat kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah, luar biasa. Kita baca apa tadi? Baca Ratibul Haddad, ya, daripada susunan yang disusun oleh seorang ulama yang masya Allah, yang luar biasa, Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Ini bukan karangan beliau, tapi ini beliau menyusun daripada apa? Daripada hadis-hadisnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di zaman Habib Abdullah bin Al-Haddad, ratib ini telah dibaca di Masjid An-Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi di Mekah Al-Mukarram ini dibaca pada zaman siapa? Pada zaman sahibul ratibnya, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Dan beliau bilang, barang siapa yang melazimkan, yang mendawamkan ratibku ini, yaitu Ratibul Haddad, insya Allah tidaklah dia wafat, melainkan wafatnya husnul khatimah. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Ini yang kita pengenin. Makanya luar biasa, ya, di zikir demi zikir kita baca Asmaul Husna. Kita juga baca tadi zikir apa? Zikir Habib Abu Bakar As-Saqqaf, ya, la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, ya, yang belum lama, baru kemarin awalnya, minggu lalu awalnya. Alhamdulillah kita hadir kemarin, masya Allah, alhamdulillah. Intinya apa? Kita adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kenapa? Kalau bukan Allah yang meringankan langkah kaki kita, nggak mungkin kita bisa sampai ke tempat ini. Kalau tidak daripada Allah mudahkan lisan kita, nggak mungkin kita dipermudah untuk berzikir dan bersolat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita bersyukur, ya, ulama udah meracik, ulama udah memudahkan dengan rotibnya, susunan. Rotib artinya kan susunan, ya, disusun oleh ulama-ulama. Maulid Sibtuduror disusun, dikarang oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Semuanya buat apa? Untuk mempermudah umat agar bisa berhubungan, berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhubungan, berdekatan dengan Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah alhamdulillah, ya,
Di bawah situ dikatakan sholatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Kalau orang yang bersalawat kayak kita tadi baca ya Nabi salam, baca maulid, itu ruh kita dengan ruhnya Nabi sedang berhubungan, sedang connect, sedang berdekatan. Kenapa? Karena setiap orang bersalawat langsung nyambung ruhnya dia dengan ruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tinggal apa? Tinggal kita istiqomahin. Tinggal apa? Jangan cuma seminggu sekali, kita baca juga rotib ini di rumahnya masing-masing ya. Habib ngajak kita ya seminggu sekali untuk apa? Membiasakan. Ya, jadi jangan sampai rotib ini cuma dibawa seminggu, dibaca cuma seminggu, baca di rumah kita. Kenapa? Karena ini fadilahnya luar biasa. Biar apa? Biar gak cuma tempat-tempat yang dibacakan rotib juga, tapi rumah kita juga apa? Dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beda rumah yang dibacain Quran sama rumah yang gak dibacain Quran beda. Kata di dalam keterangan riwayatkan, orang yang rumahnya dibacain Quran ya diibaratkan ketika kita di sini nih ngelihat langit itu bercahaya, begitulah para malaikat ngelihat bumi bercahaya, bukan karena lampu. Karena apa? Karena rumah tersebut ada bacaan Qurannya. Karena rumah tersebut ada bacaan zikirnya. Karena rumah tersebut ada bacaan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Makanya kita bawa ini bacaan yang dianjurkan, yang diajarkan oleh guru kita apa? Kita amalin juga. Kita ajak juga keluarga kita. Jangan sampai kita hanya baca ratib, tapi keluarga kita jauh daripada ratibul haddan, jauh daripada asmaul husna, jauh daripada maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, gak berasa kita berada di akhir-akhir di dalam bulan Zulhijjah. Ya, bentar lagi tahun baru. Tahun barunya kita apa? Yaitu Muharram. Ya, tahun barunya gitu. Makanya dari sini kita muhasabah. Apa target kita di tahun yang akan datang? Apa rencana kita? Apakah kieu-kieu bae hirup teh cek saudara begitu? Iya. Apakah mau gini-gini doang? Hardolin, dahar, modal, ulin, ya enggak? Apa cuman gitu doang, scroll doang? Ya enggak? Padahal banyak. Kadang-kadang kan kita kebaikan apa? Kebaikan cuma dijadiin status. Kebaikan cuma di scroll doang, ngelihat kebaikan cuma kagum doang, ya, cuma heboh doang, diamalin orang. Bener apa kagak? Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya, makanya ini kita kadang-kadang kebaikan gak cuma dijadiin status, kebaikan gak cuma di share, itu bagus, tapi kebaikan adalah yang penting yang kita diamalkan untuk kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Makanya ini yang kita pengen ya. Kita berada di akhir tahun yang luar biasa. Makanya bulan Zulhijjah, bulan yang mana gak cuma kita memperingati daripada kemarin hari raya Idul Adha, tapi apa? Ambil pelajaran dari siapa? Keluarga yang mulia, keluarga yang Allah muliakan, keluarga yang suaminya soleh, bapaknya soleh, istrinya, ibunya soleh, dan anaknya juga ibunya soleha dan anaknya soleh. Yang mana namanya kita selalu Nabi Allah Ibrahim itu kita selalu sholawat, namanya sholawat Ibrahimiyah. Sampai sholat kita baca sholawat banyak, tapi sholawat yang paling utama, yang paling agung pemimpinnya adalah sholawat Ibrahimiyah. Karena gak ada nama itu sholawat melainkan 3 nama. Nama Allah, nama kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sampai mulianya kayak begini Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya gimana kagak, beliau dapat gelar Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa? Bukan cuma sekedar didengerin doang, didongengin doang, bukan. Buat apa? Nih contoh, kalau orang yang pengen jadi orang tua yang sukses, salah satunya apa? Ikutin Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, apanya diikutin? Dalam tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan istri dan anaknya di tengah gurun pasir, gak ada makanan, gak ada minuman, tapi karena perintah Allah dilaksanain. Ambil kabar lagi buat siapa? Buat orang yang pengen punya hajat yang kabul, yang doanya lama. Lihat Nabi Ibrahim, berapa puluh tahun minta pengen punya anak. Ya, kurang lebih kata ulama 80 tahun baru dikasih anak. Siapa? Nabi Allah Ismail alaihissalam. Udah dikasih anak suruh ditinggal lagi. Iya, suruh ditinggal. Iya, suruh ditinggal. Untungnya istrinya soleha. Siapa? Siti Hajar. Ditinggal, gimana nanya ya suamiku ini gimana ini?
nggak ada makan, nggak ada apa, kau meninggalkan kami berdua. Tapi nggak boleh noleh, udah jalan aja. Apakah ini perintah Allah? Cuma ngangguk Nabi Ibrahim. Kalau ini perintah Allah, maka insya Allah Allah nggak bakal menyia-nyiakan kita. Makanya lihat Siti Hajar dengan Nabi Ismail ketika lagi nangisnya, lagi ausnya, nggak ada pertolongan di situ, cuman usaha daripada Siti Hajar Bukit Sofa lagi lari ke Marwah nyari air. Tapi apakah air ada di Bukit Sofa? Kagak ada. Di Bukit Marwah nggak ada. Airnya adanya di mana? Di kakinya Nabi Ismail alaihi salam. Begitulah perjalanan daripada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika udah besar disuruh ngapain? Disuruh sembelih itu anak putra beliau yang mulia. Untungnya putranya soleh. Ya, ketika disembelih apa? If'al ma tu'mar. Satajudi insyaallah minas sabirin. Udah kerjain apa? Kalau emang ini perintah Allah kerjain. Yakin bahwasanya apa? Enggak ada perintah Allah yang bikin sengsara hambanya. Enggak ada perintah Allah yang merugikan hambanya. Pasti di dalam perintah Allah ada hikmah yang besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Alhamdulillah. Ini kita bawa. Ya, kita pengen apa? Kita pengen belajar dari apa? Mudah-mudahan kita pengen yang jadi suami, kita jadi suami saleh berkah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita punya anak kita soleh. Bagaimana Nabi Ibrahim punya putra yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Amin ya rabbal alamin. Udah kita pengen ambil terus kisah demi kisah itu apa? Daripada semua adalah anjuran yang mana kita tiru. Makanya Al-Quran itu banyaknya sepertiganya adalah kisah. Untuk apa? Ambil gambar. Biar gampang nyontohnya. Allah kasih kisah-kisah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kan kita pengen mudah-mudahan dengan berkah majelis ini kita pengen apa? Wafatnya kita dalam husnul khatimah. Dengan apa? Terus istiqomah baca Ratibul Haddad. Kita pengen apa? Ada hubungan dengan Nabi kita Muhammad. Dengan apa? Dengan terus memperbanyak salawat dan salam sama Nabi kita Muhammad. Karena gak ada yang lagi pengenal, gak ada lagi yang bisa menghubungkan kita kecuali salawat. Gak ada lagi yang nolong kita di hari kiamat. Di zaman luar biasa. Ya, perang sana sini, benar. Ya, lihat media udah macam-macamnya, udah banyak. Jangan harap makin kesini makin baik, kagak. Terus makin banyak yang macam-macam banyak. Makanya kita doain, alhamdulillah kita masih banyak guru-guru yang alhamdulillah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Di saat orang-orang yang lain mungkin diam, di saat yang lain mungkin yang gak banyak bersuara, tapi kita masih punya daripada ulama-ulama kita, pewaris baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau qulil haq walau kana murran, yang mana beliau selalu menegakkan daripada amar ma'ruf nahi munkar. Kita doakan Habib Rizik semua guru-guru kita dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau nggak ada orang yang kayak begitu apa? Kita bakal kena imbas daripada dosanya. Kita bakal kena imbas daripada apa? Daripada azab yang Allah turunkan ketika ada maksiat, nggak ada yang menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mudah-mudahan ini sedikit daripada kata-kata ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang pertama apa? Jangan jauh-jauh dari majlis semacam ini. Yang kedua, terus istiqomahin ratibnya, zikirnya, dan mudah-mudahan terus kita di belakang para guru-guru kita ikutin daripada komando guru-guru kita hadirkan daripada kumpulan acara majlisnya guru-guru kita, agar kita di dunia kumpul bersama guru kita, di akhirat kumpul bersama guru kita, di akhirat kelak di bawah benderanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina al-husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ahsantum kalam, jazakallahu khair. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad yang sudah memberikan nasihat dan tausiahnya kepada kita. Mudah-mudahan juga diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, diberikan rezeki yang barakah, dan dikuatkan untuk istiqamah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, sebelum kita tutup acara majlis ini ada pengumuman. Insyaallah kita akan membuat istighosah umroh
pada tanggal 29 Juni hari Ahad, hari Minggu. Berarti kalau sekarang berapa hari lagi tuh? Seminggu lebih lah ya, seminggu lebih dikit. Nah itu saya mengadakan Istighosa Kubro di daerah lapangan Sukawali, Desa Paku Haji, dekat Makom Keramat Panjang. Nanti jamaah di sini yang mau ikut koordinator Pak Nur, ya Pak Nur ya. Nanti koordinasi Pak Nur, nanti kita siapkan kendaraannya, kita berangkat bareng-bareng ke Paku Haji untuk Istighosa Kubro bersama para habaib dan ulama. Insya Allah yang akan hadir Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, Buya Qurtubi Jailani dan banyak semua. Habib Rizik insya Allah dengan para keluarganya pengikut hadir, dan juga ada Habib Zakir Adrus, ada Habib Hamid Al-Kaf dari Jakarta, dari Jawa Barat dan lain sebagainya. Nah ini momen yang luar biasa di bulan Muharram. Yuk mari persiapkan dari sekarang. Nanti yang mau ikut silakan koordinasi dengan Pak Nur ya, untuk tanggal 29 hari Ahad pada zuhur, acaranya siang. Acaranya siang pada zuhur ya. Yang nggak ada kegiatan, ayo nanti bareng-bareng sama Habib kita berangkat ke lokasi. Ya, baik kita tutup acara majlis pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa. Subhanaka Allahumma ilaha illa anta wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Talama asqaraniya wujud talama Oh